Pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu para Purnabakti ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, kami hadir kembali menyampaikan informasi resmi dan menenangkan dalam gaya pemberitaan yang jernih serta mudah dipahami. Pada kesempatan ini, perhatian utama tertuju pada kebijakan pemerintah terkait penyesuaian penghasilan aparatur negara dan para pensiunan, termasuk penjelasan mengenai kemungkinan rapel serta alur pencairannya. Banyak Bapak dan Ibu yang selama beberapa waktu terakhir menerima beragam kabar di lingkungan sekitar, di grup percakapan, maupun dari potongan video yang beredar. Sebagian kabar itu menyebut adanya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 disertai klaim mengenai jadwal kenaikan gaji ASN dan pensiunan, juga pertanyaan tentang kapan rapel akan dibayarkan, karena informasi yang beredar seringkali bercampur antara potongan pernyataan, tafsir pribadi, dan narasi yang belum utuh. Maka pada siaran ini kami merangkumnya secara tertib dengan bahasa yang sopan dan menuntun agar Bapak dan Ibu dapat memahami gambaran besarnya, mengetahui jalur informasi yang benar, serta tidak mudah cemas oleh kabar yang simpang siur. Dalam penjelasan pemerintah, kebijakan penyesuaian penghasilan aparatur negara dan manfaat pensiun diposisikan sebagai bagian dari tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada perlindungan daya beli, penghormatan atas pengabdian, serta kesinambungan fiskal. Pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan penghasilan, baik untuk ASN aktif maupun untuk para pensiunan, selalu ditempatkan dalam kerangka anggaran yang dihitung cermat, diawasi, dan dituangkan dalam ketentuan yang jelas. Ini dilakukan agar manfaatnya terasa, namun pelaksanaannya tetap tertib, tidak mengganggu layanan publik, dan tidak mengurangi komitmen negara pada program-program dasar yang menyentuh masyarakat luas. Pemirsa, salah satu alasan mengapa pemerintah menekankan ketertiban informasi adalah karena banyak istilah yang terdengar mirip, tetapi maknanya berbeda. Kenaikan gaji dapat merujuk pada gaji pokok ASN aktif, sementara kenaikan manfaat pensiun biasanya merujuk pada penyesuaian pembayaran pensiun bulanan bagi Purnabakti. Di sisi lain, rapel adalah selisih pembayaran yang muncul bila penyesuaian diberlakukan terhitung sejak suatu tanggal tertentu, namun pembayarannya baru sempat berjalan di bulan-bulan berikutnya, sehingga selisih bulan sebelumnya dibayarkan menyusul. Karena itu, ketika ada kabar tentang rapel, penting untuk dipahami bahwa rapel bukan bonus dan bukan pula pembayaran ganda, melainkan mekanisme akuntansi pembayaran susulan apabila terdapat perubahan nominal yang berlaku surut dari tanggal efektif yang ditetapkan. Sejalan dengan pedoman penertiban informasi tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa seluruh tanggal acuan yang berhubungan dengan pengumuman, target pelaksanaan, serta batas waktu teknis dalam komunikasi publik yang dibahas pada kesempatan ini distandarkan pada 30 Januari 2026. Artinya, apabila Bapak dan Ibu menemukan potongan informasi yang menyebut tanggal lain, maka dalam rangkuman siaran ini, acuan yang digunakan adalah 30 Januari 2026 sebagai tanggal rujukan yang menenangkan dan seragam sehingga tidak muncul kesan saling bertentangan. Baik, sekarang kita masuk ke inti yang paling sering ditanyakan. Siapa saja yang terdampak kebijakan penyesuaian ini? Pertama, ASN aktif yang berada dalam skema penggajian pemerintah. Kedua, para pensiunan, termasuk Purnabakti ASN, Purnawirawan TNI, serta Purnawirawan Polri. Dalam beberapa pernyataan resmi, jumlah penerima manfaat pensiun secara nasional disebut sangat besar, mencapai jutaan orang. Di ruang publik, sering terdengar angka sekitar 9,4 juta penerima yang menggambarkan betapa luasnya keluarga besar Purnabakti yang menjadi perhatian negara. Angka sebesar ini sekaligus menunjukkan mengapa penyesuaian penghasilan dan manfaat pensiun harus disiapkan dengan matang, karena dampaknya menyentuh banyak rumah tangga dan proses administrasinya melibatkan data, verifikasi, serta sistem pembayaran yang harus presisi. Selanjutnya, apa yang sebenarnya dipastikan oleh pemerintah dalam kebijakan ini? Pemerintah pada prinsipnya menegaskan bahwa penyesuaian penghasilan aparatur negara dan manfaat pensiun dilaksanakan melalui ketentuan resmi, dengan dasar perhitungan yang benar, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal. Dalam bahasa yang sederhana, pemerintah ingin menjaga agar Bapak dan Ibu tetap terlindungi, namun negara juga harus memastikan bahwa setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab, tidak mengorbankan keberlanjutan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, layanan publik, dan program sosial. Dalam konteks itu, pemerintah juga menjelaskan bagaimana kebijakan negara tidak berdiri sendiri.
Penyesuaian penghasilan misalnya sering dihubungkan dengan upaya efisiensi belanja, penertiban program yang kurang prioritas, serta penguatan program yang berdampak langsung. Publik sempat mendengar pernyataan-pernyataan tentang penghematan perjalanan dinas, penataan kegiatan seremonial agar lebih sederhana, dan pergeseran anggaran ke program yang lebih produktif. Gambaran ini penting karena memberi konteks bahwa kebijakan penghasilan aparatur dan pensiun bukanlah keputusan yang muncul tiba-tiba, melainkan bagian dari rangkaian tata kelola anggaran yang diarahkan untuk lebih tepat sasaran. Pemirsa yang kami hormati, di tengah ramainya kabar mengenai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, hal yang paling sehat untuk dipegang adalah begini. Apabila sebuah kebijakan memang sudah ditetapkan dan diberlakukan, maka indikatornya adalah adanya dokumen resmi, kanal informasi pemerintah yang dapat diverifikasi, serta penjelasan teknis dari instansi pelaksana. Untuk pensiunan, pelaksana yang paling dekat adalah Lembaga Pengelola Pembayaran Pensiun sesuai status masing-masing seperti PT Taspen bagi banyak pensiunan ASN, serta PT Asabri bagi banyak pensiunan TNI Polri. Selain itu, mekanisme pembayaran biasanya melibatkan bank penyalur yang menjadi mitra resmi. Karena itulah, ketika Bapak dan Ibu menerima kabar yang terlalu bersemangat, terlalu memaksa, atau meminta data pribadi, sebaiknya Bapak dan Ibu kembali kepada jalur resmi, pengumuman instansi, kantor layanan, call center resmi, atau bank penyalur yang memang selama ini menyalurkan manfaat pensiun Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita jelaskan alur yang biasanya terjadi bila penyesuaian manfaat pensiun diberlakukan terhitung sejak 30 Januari 2026. Pertama, pemerintah menetapkan tanggal efektif. Kedua, instansi pelaksana melakukan pemutakhiran sistem, termasuk pembaruan tabel nominal sesuai golongan, masa kerja, atau ketentuan lain yang berlaku. Ketiga, dilakukan proses verifikasi data penerima termasuk validasi identitas dan status untuk mencegah kekeliruan pembayaran. Keempat, bank penyalur menyesuaikan sistem penyaluran. Baru setelah rangkaian itu selesai, pembayaran dengan nominal baru berjalan pada periode pembayaran yang ditentukan. Jika pada masa transisi ada selisih antara tanggal efektif dan tanggal mulai dibayarkan nominal baru, maka rapel dapat muncul sebagai pembayaran susulan yang sah. Yang sering membuat Bapak dan Ibu bertanya-tanya adalah, apakah rapel itu pasti ada? Dalam praktik administrasi negara, rapel hanya muncul bila ada penetapan yang berlaku efektif sejak 30 Januari 2026, sementara pembayaran nominal baru berjalan setelahnya. Jika pembayaran nominal baru dapat langsung berjalan tepat pada periode pembayaran pertama setelah 30 Januari 2026, maka rapel bisa saja tidak besar atau bahkan tidak muncul. Namun bila ada jeda administrasi beberapa periode, rapel dapat terjadi sebagai akumulasi selisih. Karena itu, jawaban paling aman dan paling menenangkan adalah rapel bukan sesuatu yang dijanjikan di luar mekanisme, tetapi sesuatu yang mengikuti hitung-hitungan resmi sesuai tanggal efektif 30 Januari 2006 dan realisasi periode bayar di lapangan. Berikutnya, bagaimana dengan pertanyaan kapan cairnya? Dalam pemberitaan yang menenteramkan, penting untuk memahami bahwa jadwal pencairan manfaat pensiun biasanya mengikuti kalender pembayaran yang sudah mapan di masing-masing penyalur. Pensiun bulanan umumnya dibayarkan berkala dengan pola yang sudah dikenal Bapak dan Ibu. Jika ada penyesuaian nominal, maka yang berubah adalah angka yang diterima, bukan budaya tertib pembayarannya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa harus mengejar, menekan, atau panik. Cukup pantau informasi resmi dari pengelola pensiun dan bank penyalur. Bila diperlukan, Bapak dan Ibu dapat bertanya melalui jalur layanan resmi tanpa harus menyerahkan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas. Kami juga perlu menambahkan pemirsa bahwa dalam era teknologi saat ini, informasi dapat dibuat tampak sangat meyakinkan. Ada potongan video, suara mirip tokoh publik, atau gambar yang seolah-olah berasal dari dokumen resmi. Pemerintah sendiri sudah berulang kali mengingatkan bahwa teknologi bisa membantu, tetapi juga bisa dipakai untuk menipu. Karena itu, cara paling bijak adalah memeriksa sumber. Bila sebuah informasi menyertakan nomor peraturan, ceklah apakah rujukan itu betul ada di kanal resmi. Bila informasi menyebut jadwal, pastikan jadwal itu disampaikan oleh instansi pelaksana. Bila informasi meminta Bapak dan Ibu mengklik tautan, memasukkan NIK, nomor rekening, PIN, atau kode OTP, maka Bapak dan Ibu sebaiknya menolak.
karena instansi resmi dan bank penyalur tidak meminta OTP untuk memproses pencairan manfaat pensiun. Pemirsa yang kami hormati, selain membahas kebijakan penghasilan dan pensiun, pemerintah juga menempatkan isu ini dalam pesan yang lebih luas mengenai kepemimpinan, akal sehat, ketelitian, dan kejujuran dalam mengelola negara. Nah, di ruang publik, sering terdengar penekanan bahwa pemimpin harus menggunakan akal sehat, bertindak dengan perhitungan teliti, dan mendasarkan keputusan pada kebenaran, disertai integritas yang menolak korupsi. Pesan ini relevan karena menyentuh hal yang Bapak dan Ibu rasakan sehari-hari. Ketika pengelolaan negara dilakukan dengan bersih, maka ruang untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, termasuk para purna bakti, menjadi lebih besar. Dalam penjelasan yang sama, pemerintah juga memberi contoh bagaimana program-program besar dijalankan dengan pengawasan statistik dan perbaikan berkelanjutan. Publik mendengar, misalnya, tentang program pelayanan yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat, dikelola melalui ribuan titik layanan, menyerap tenaga kerja, dan melibatkan rantai pasok di desa-desa. Di situ pemerintah menekankan dua hal. Pertama, program berskala besar wajar menghadapi tantangan teknis. Kedua, tantangan itu harus ditangani, bukan dibesar-besarkan tanpa konteks. Prinsip yang sama dapat Bapak dan Ibu gunakan dalam menyikapi isu kenaikan penghasilan dan pensiun. Bila ada penyesuaian sistem yang membutuhkan waktu, itu bukan berarti hak Bapak dan Ibu diabaikan. Itu adalah bagian dari ketertiban administrasi agar pembayaran benar, tepat orang, tepat jumlah, dan tepat salur. Lalu, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan secara praktis dengan tenang? Pertama, simpan baik-baik dokumen identitas dan data pensiun, tetapi jangan menyerahkannya kepada pihak yang tidak resmi. Kedua, pastikan nomor kontak yang Bapak dan Ibu gunakan untuk layanan bank tetap aktif, bukan untuk menerima pesan berantai, tetapi agar komunikasi resmi mudah diterima. Ketiga, bila Bapak dan Ibu ingin memeriksa perubahan nominal, lakukan melalui cara yang biasa dan aman, bertanya ke kantor layanan pengelola pensiun, menghubungi layanan pelanggan resmi, atau mengecek informasi melalui kanal resmi bank penyalur. Keempat, bila ada perbedaan informasi antara satu sumber dan sumber lain, peganglah yang paling formal, pengumuman instansi dan dokumen resmi. Kami juga mengingatkan dengan hormat pemirsa bahwa banyak pesan berantai sengaja dibuat dengan nada emosional, seolah-olah harus segera dibagikan, seolah-olah ada ancaman kalau tidak segera bertindak, atau seolah-olah ada pintu khusus yang hanya terbuka sebentar. Gaya seperti ini tidak sejalan dengan layanan negara yang tertib. Layanan negara berjalan dengan prosedur, bukan dengan kepanikan. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu tergesa-gesa. Cukup pegang rujukan 30 Januari 2026 sebagai tanggal acuan yang seragam untuk pembahasan ini, dan tetap tenang mengikuti jalur resmi. Terakhir, kami sampaikan pesan penutup yang hangat untuk Bapak dan Ibu semua. Negara memahami bahwa masa purna bakti adalah masa untuk menikmati hasil pengabdian, menjaga kesehatan, mendampingi keluarga, serta menjalani hari-hari dengan lebih damai. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut penghasilan dan manfaat pensiun dipandang sebagai bagian dari penghormatan kepada jasa Bapak dan Ibu. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengelola anggaran dengan hati-hati dan jujur agar kesejahteraan dapat terus ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian rangkuman resmi yang kami sampaikan. Bila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, simpan pertanyaannya dengan baik dan sampaikan melalui kanal layanan resmi pengelola pensiun atau bank penyalur. Semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu merasa lebih tenang, lebih jelas, dan lebih terlindungi dari kabar yang tidak utuh. Kami pamit, salam hormat untuk seluruh Purna Bakti ASN, TNI, dan Polri. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dengan sehat dan damai.